Musuh kita itu sekarang adalah algoritma. Berarti kalau aku posting sama istriku yang nge-like 50.000. Kalau aku posting tentang main sama anakku 10.000. Berarti orang-orang nggak suka dong. Nah kayak gitu. Itu yang berbahaya. Dan kita berusaha untuk akhirnya setiap saat untuk menyenangkan orang dengan yang bahkan kita nggak suka. Nah itu yang akhirnya kenapa hari ini dunia itu begitu maju, tapi banyak orang yang kesepian dan ngerasa capek. Kayaknya padahal nggak ngapa-ngapain kok capek. Karena salah satunya adalah sosial media. Capek, tetap melihat kehidupan orang lain tuh capek. Normal itu indah, normal itu bukan kesalahan. Menjadi seorang suami bukan pekerjaan yang sulit dan juga bukan pekerjaan yang gampang. Nah, ini saya dapatkan dari postingannya Bang Arda sendiri ya. Tetangga saya juga vokalis grup NAF. Tadinya saya pikir masih, katanya udah kayak 1 tahun yang lalu. Setahun yang lalu, sekarang solois. Dan juga suami dari idola saya. Waduh, Tantri Kotak ya, gitu. Saya lebih akrab sama sini, Mas apa? Yang gitar? Sela. Nah, sekarang ini di zaman seperti sekarang ini, seperti kita tahu nih, Mas Bro ini kan juga termasuk orang yang mengamati sosial media ya, mengamati kehidupan zaman sekarang ya. Bagaimana preferensi juga sepertinya bukan sesuatu yang sepertinya anak sekarang punya cara tersendiri untuk kemudian memilih preferensinya. Ya. Tapi di sisi lain, dengan sosial media yang mudah terakses sekarang ini, numbers atau jumlah orang yang sakit mental meningkat. Gitu. Karena banyak iming-iming, banyak etalase yang dilihat, yang kemudian membandingkan dengan kehidupannya. Gitu ya. Sebagai seorang, bisa dibilang mungkin ya seorang musisi yang ketemu banyak orang, yang kemudian, public figure nasional juga. Saya tapi melihat postingannya Mas Arda itu lebih manusiawi ya. Maksudnya down to earth gitu. Banyak di antara mungkin ya teman-teman kita juga bukan berarti membandingkan atau juga mana yang benar mana salah. Banyak yang ada nuansa flexingnya. Ya, Tapi lu agak beda sedikit. Lu different angle kayaknya nih. Emang sudut pandang lu seperti apa sih dalam memandang sesuatu gitu? Menjadi public figure tuh ini juga jadi tanggung jawab aku, Mas. Karena mungkin PR-nya orang dulu itu narkoba, pergaulan. Sekarang itu PR-nya adalah terpapar. Maksudnya? Terpapar karena cepat banget terinfluence. Mungkin orang tua ngasih tahu anaknya berbulan-bulan nggak ngefek, tapi begitu mungkin nonton podcast 1 jam mereka paham. Nonton tentang kedokteran langsung merasa jadi dokter. Nonton tentang kesehatan mental langsung merasa jadi ahli mental. Iya. Terpapar di situ. Nah, ada mudah dan enggaknya. Karena begini, kalau sosial media itu dihiasi dengan cerita sukses dan sukses. Emang hidup nggak boleh gagal. Iya. Gitu. Emang hidup tuh nggak boleh gagal. Hidup itu emang lomba. Yeah. Hidup itu kan perjalanan. Iya, benar juga. Bahwa gimana kalau pengertian bahagia itu orang tuh harus joyful, terus artinya bahagia, sumringah, ketawa gitu. Padahal bahagia itu ada sedihnya. Gitu. Bahagia itu harus ada sedihnya. Tadi menarik juga yang bilang bahwa kita tuh nggak ngejar, kita lomba sama siapa gitu ya. Ya itu karena musuh kita itu sekarang adalah algoritma. Mau dibohongin kayak apapun algoritma. Like. Berarti kalau aku posting sama istriku yang nge-like 50.000. Kalau aku posting tentang main sama anakku 10.000. Berarti orang-orang nggak suka dong. Nah kayak gitu. Itu yang berbahaya. Menerjemahkan. Dan kita berusaha untuk akhirnya setiap saat untuk menyenangkan orang dengan yang bahkan kita nggak suka. Karena ngejar kayak jalan tol tadi, gimana biar viral, gimana biar disukai gitu. Nah itu yang akhirnya kenapa hari ini dunia itu begitu maju, tapi banyak orang yang kesepian dan ngerasa capek. Kayaknya padahal nggak ngapa-ngapain kok capek. Ya.
lelah emosional. Karena salah satunya adalah sosial media. Karena ngerasa bahwa capek, tetap melihat kehidupan orang lain tuh capek. Tetap capek, tetap orang akan bilang bahwa aku baik-baik aja, wah ini dan segala macam. Makanya saya kadang bilang bahwa semoga bahagianya nular ya, semoga apa. Karena memang tetap ngaruh. Udah di posisi gini, ada yang lebih lagi, ada yang lebih lagi, ada yang lebih lagi, dan kapan bahagianya? Padahal mungkin kita hari ini bahagia, bisa minum kopi, bisa ketawa dan sehat gitu. Tapi kenapa bahagia itu ada syarat-syarat tertentu ketika kita ngintip jendela orang lain 24 jam gitu. Dan itu yang akhirnya bahwa normal itu indah loh. Iya. Normal itu indah. Normal itu bukan kesalahan. Nganter anak pakai motor. Aku lagi gagal, lagi keluar dari band, lagi mulai lagi cerita tentang sharing bahwa hari ini mungkin aku lagi nggak dapat rezekinya belum ya, lewat hal lain dan segala macam. Itu dibagi dan segala macam. Oh ternyata banyak orang yang menyembunyikan penderitaannya. Karena ngerasa bahwa kalau aku gagal itu nggak boleh. Nah itulah sosial media. Seolah aib gitu kalau gagal. Ya, dan itu jadi mengintimidasi orang lain. Kesuksesan seseorang jadi mengintimidasi seorang lain. Berarti sekarang ini kalau kita lihat, saya pernah dengar ungkapan tuh. Dunia ini baik-baik saja sampai kamu buka sosmed. Jadi mungkin ya kata deh, ngopinya santai-santai aja gitu, sama suami istri gak ada masalah, tentram. Buka sosmed, tetangga abis flexing beli mobil, jadi berantem. Bisa jadi, maksudnya bisa trigger. Tuh Bang, AC-nya lebih sejuk kayaknya Bang. Tuh pintunya Bang, lebih banyak kali mungkin ya. Tuh Bang, listrik Bang gitu kali ya. Bisa. Maksudnya, ya itu salah satunya bahwa kayaknya saya harus punya apa ya? Saya harus, itu kan kebahagiaanku saya nggak mau disetir orang lain ya. Jadi on off-nya itu harusnya ada di kita gitu. Kalau sudah bahagia, keren. Jadi kalau ada hal yang bahagia lebih, itu bonus gitu. Kenapa? Karena mungkin jadi public figure gitu. Ngerasa bahwa public figure itu mobil harus ini, dijemput ini, apa harus ini dan segala macam. Itu apalagi jadi public figure ya, ngerasa bahwa aku sama istriku gitu, kebiasaan disambut, kebiasaan dipresent, dispesialkan. Terus kalau nggak ada itu gagal gitu. Kok jadi bahagia jadi banyak syaratnya gitu. Jadi ya itu biar bonus gitu. Jadi ngerasa bahwa ya baik-baik saja gitu, normal baik-baik saja. Iya. Berarti kecapean itu kita sendiri yang bikin sebenarnya ya. Itu dia, hari ini banyak orang yang lelah batin, lelah emosional karena mungkin overstimulasi. Salah satu itu kalau saya sebatas ilmu yang saya pelajari dan sok tahunya saya memang itu adalah overstimulasi. Stimulasi dari apa yang kita lihat lah, apa yang kita dengar kan tetap lah scrolling segala macam. Coba kita naruh handphone aja. Hari ini nih, saya udah lumrah ngelihat orang naik motor tuh WhatsAppan. Iya. Ini nyawa loh. Kok nggak sayang sih sama nyawanya saya gitu. Naik motor WhatsAppan. Begini. Ngobrol sama orang masih tetap begini. Wah, bisa ya gitu. Akhirnya banyak distraksi yang harusnya kita sadar lagi ngobrol begini. Makanya akhirnya padel naik itu ada alasannya itu. Padel. Karena orang rindu interaksi langsung. Fun, menyenangkan, sosial, bisa ketawa, bisa ngobrol tanpa gangguan. Maka fisik gitu ya? Secara fisik. Pada akhirnya nanti akan muncul banyak yang datang di kayak begini acara. Karena kenapa? Karena pertemuan. Kangen mereka untuk ngobrol. Sekarang banyak teman, tapi ada nggak orang yang nanya keluarga tuh kalau kumpul datang nanya, happy nggak kamu sekolahnya? Apa nggak, jarang kan? Karena sudah mungkin overstimulasi, sudah banyak ribut di isi kepala untuk lebih banyak nanyain hal-hal yang lain gitu. Kepedulian untuk itu tuh jauh lebih berkurang kayaknya. Karena bukan salah ininya, tapi memang inilah zaman di mana dunia berjalan jauh lebih cepat. Iya benar, angle lu setuju gua. Jadi ibaratnya gini. Iya ya, kadang sekarang kita kayak hidup jadi penghamba algoritma ya. Algoritma, angka ya. Angka terus. Menghamba angka.
angka gitu. Dan wah, kalau nggak cat, gini. Aku bikin lagu nih. Iya. Pernah sama bandku. Aku yang nulis, judulnya Pulang Adalah Tujuan. Iya. Itu lagu itu serem sebenarnya. Aku nggak mau rilis kok. Pulang adalah tujuan ya. Sebenarnya meaningnya dalam. Pulang adalah tujuan, bahwa tempat terindah pulang itu adalah merasa damai dengan orang-orang yang dicintai. Bukan pulang itu bukan artinya hanya rumah aja gitu. Waktu itu saya bilang, ini lagu pasti meledak nih, gitu. Pasti meledak. Masuk chat enggak. Di radio saya promo diputerin enggak. Kok sedih banget. Saya mikir gitu, apa yang membuat saya sedih ya? Oh ternyata satu, ekspektasi saya. Ekspektasi bahwa harus begini. Istriku ngomong, kan kamu mau bikin lagu itu indah untuk menghibur orang lain. Kenapa kamu jadi sedih gitu? Iya juga ya, kenapa aku harus sedih? Berlalu berapa minggu kemudian ada yang DM, dia ngirimin foto sama bapaknya, dia seorang tenaga kerja dari Taiwan. Dia bilang, Mas makasih ya, lagumu ini bikin aku sama bapakku yang 5 tahun nggak ngobrol, aku musuhan, sekarang aku pulang kampung dan akhirnya aku mau merawat bapak. Masya Allah. Saya langsung lemes, saya duduk kayak, oke. Ternyata kebahagiaan itu bukan orang lain yang nentuin responnya ya. Gitu. Kalau kapan kita bahagia kalau orang untuk respon orang lain gitu. Hari ini aku berkarya, niatnya baik, sudah selesai, sudah. Hasilnya seperti apa? Udah, gitu. Itu bagian dari perjalanan gitu. Dan indahnya di situ gitu. Nah itulah kadang sosial media itu ekspektasi selebriti, public figure itu berbahaya karena banyak orang yang akhirnya patah karena ekspektasi, karena terbiasa sama sistem ekspektasi. Benar. Gitu. Karena terbiasa untuk kemana mungkin nggak ngantri, kemana mungkin disambut gitu. Terus kalau nggak sambut, Mas saya jemput di sini, ya nggak apa-apa, saya jalan kaki, ya apa sih gitu, ya nggak apa-apa gitu, karena ya nggak salah gitu. Ekspektasi itu selalu berkait dengan angka. Jadi seolah jumlah adalah barometer dari kesuksesan. Kadang-kadang begitu. Waktu bilang di radio nggak diputar segala macam, itu kan dari angka berarti kan? Pengen berapa radio orang, jumlahnya banyak yang denger. Padahal manfaat yang ketika satu aja, itu kalau dalam Islam kan satu aja dapat kebaikan, dapat onta merah tuh pahalanya. Amin. Itu satu aja, padahal manfaatnya udah bisa bikin silaturahmi, biru walidain. Itu bahkan kalau mungkin Allah bilang pahalanya jauh melebihi kalau Bayangin kalau misalnya kita punya mindset yang nggak cuma mikirin angka ya. Luar biasa juga tuh. Ini different angle sih. Kita pernah ngerasain waktu jadi curhat deh. Iya, boleh. 2022 kita pernah dapat dulu mungkin ada nuansa politis ya. Sampai kemudian kita dianggap gimana ya, bikin acara kajian tuh dianggap radikal gitu. Karena dianggap keras dulu kan gitu. Karena mungkin dulu ada nuansa politis. Sempat di Surabaya tuh kita nggak dapat izin, Mas. Dapat izin terus kemudian kayak semacam ada pressure gitulah. Ya udahlah nggak apa-apa. Kadarullah memang sedih. Sahabat kita yang mualaf tuh Coach Steven meninggal saat itu. Udah acara nggak jadi, nggak dapat izin, udah keluar semua biaya, meninggal pula sahabat kita di situ. Itu bakbuk itunya rasanya. Nggak berapa lama ketemu orang, Mas ini ya turut berduka ya, iya nggak apa-apa, ini qadarullah gitu. Tapi gara-gara kejadian itu dapat hidayah, saya jadi nyari tahu gitu, malah jadi banyak, jadi ta'aruf, saya tahu gimana. Terus kemudian saya udah mulai ngaji. Padahal dia nggak hadir di situ, cuma lihat beritanya doang. Jadi trigger hidayah aja kita, ya ampun, alhamdulillah ada. Padahal acaranya nggak jadi, tapi insya Allah mudah-mudahan itu yang diambil, mudah-mudahan itu kan. Kalau cuma itu pun yang diambil kita juga rela gitu. Nah ketika tadi Mas bilang, ketika ada satu orang ngasih tahu dapat manfaat, itu yang ngasih tahu kan, itu aja udah happy. Jadi tergantung tujuan ya sebenarnya kalau kita akhirnya. Tergantung. Jadi benar memang saya berhati-hati untuk bilang bahwa
Kalau tujuannya baik, selesai, sudah gitu. Ya apapun akhirnya nanti respon orang lain dan segala macam, ya kalau niatnya udah bulat untuk apa gitu, ya udah selesai gitu. Udah gitu. Karena nanti akan ya kita berjumpa dengan banyak orang, apalagi kita di dunia entertainment dan segala macam, itu kan pengaruh kan. Tapi kalau sekarang ini penilaian terhadap orang lain begitu juga dong berarti. Kadang-kadang misalnya gitu, kita ngelihat sesuatu terpapar misalnya di sosmed ya. Melihat sesuatu yang ada di sosmed kadang-kadang memang sudah terfilter ya. Maksudnya sudah diedit, sudah difilter. Bahkan biasanya yang ditampilkan itu yang baik-baiknya aja gitu. Ya. Tapi di postingan lu justru bahwa one of the journey is failing is one of the journey kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang kita harus merasakan gagal untuk bisa bangkit. Gitu. Ya. Jadi kadang-kadang misalnya bukan menunjukkan sesuatu yang gimana, jadi bapak tugasnya ngapain? Jalan. Jadi suami tugasnya ngapain? Kelakuin. Natural aja. Jadi ngelihatnya kayaknya justru meneduh. Maksudnya gini, jadi kayak kita nontonnya juga mentalnya nyantai gitu. Iya. Tapi itu pun juga dalam proses, Mas. Ya itu makanya saya bilang bahwa hidup itu adalah perjalanan. Terus terang, saya sampai awal-awal menikah, saya pikir menikah tuh gampang banget gitu. Setelah menikah, terus terang saya mau pisah sama istri. Setelah menikah malah? Iya. Karena kalau nggak salah kan seolah-olah waktu itu menikahi si Tantri kan udah ya, rockstar gitu. Rockstar, nikah sama rockstar gitu. Perjalanan dan segala macam gitu, kenal. Ternyata menikah dua hal yang berbeda gitu. Langsung, wah nggak kuat tau kayaknya, pisah nih kayaknya. Karena beda ritmenya. Sampai akhirnya ada monster di dalam diri saya yang ini mungkin jadi pelajaran ya mungkin. Ada laki-laki yang ngerasa bahwa kok aku punya monster ya, marah. Tiba-tiba yang berbeda banget dari dalam diriku yang tiba-tiba muncul, yang nggak bisa nahan, ego lah. Tapi alhamdulillah nggak jadi KDRT segala macam. Tapi ada monster itu, kesadaran itu. Sampai akhirnya istri bilang bahwa Panda, panggil aku Panda. Panda, kamu penting deh kayaknya butuh profesional. Saya lagi psikolog. Sampai akhirnya, oke, saya mencoba deh gitu. Awalnya saya bilang, ya Allah, kenapa sih aku diuji kayak gini? Gitu. Ini kenapa aku diuji sampai kayak gini? Diuji dan setelah aku hipnoterapi dan segala macam, ternyata aku punya trauma memang. Ada trauma di masa kecil, inner child. Itu masa kecil trauma. Aku mikir bahwa ternyata, ini setauku ya, ternyata memang kesehatan spiritual dan kesehatan kesehatan spiritual dan kesehatan mental itu dua hal yang berbeda. Jadi, ternyata aku harus benerin dulu nih kesehatan mentalku saat itu. Sampai akhirnya, oke, aku buka. Aku terus terang sempat mau bunuh diri, Mas. Ya bener? Iya. Setelah menikah? Iya, sempat. Dan aku nggak bisa nahan untuk, ini kenapa gitu. Sampai aku nggak bisa kontrol. Sering gemeter tangan, segala macam. Akhirnya aku nanya mulu kan, kenapa aku diuji kayak begini? Kenapa gitu. Jadi jangan buru-buru bilang bahwa gagal itu udah berhenti. Ternyata gagal itu adalah hal yang disiapkan Tuhan untuk sebenarnya belum dulu, jangan dijawab dulu. Arahmu tuh ke sini. Hal yang tidak kita suka itu mungkin jalan menuju ke sukses gitu. Untuk sukses apa? Mengenal diriku sendiri. Itu adalah proses untuk mengenal diriku. Pukulan dari dalam. Aku nyari jawaban dan akhirnya tahu bahwa begini aku, begini, dan akhirnya belajar tentang kesehatan mental, tentang diriku. Makanya aku posting banyak hal tentang itu karena saya merasa bahwa hal yang buruk di hidupku mungkin bisa jadi hal baik buat orang lain. Gitu. Ternyata itu. Berarti tugasku hidup tuh apa sih? Ya berbakti sama kehidupan mungkin untuk itu. Jadi hal-hal itu bisa aku share di kehidupan. Dan akhirnya aku share ke banyak. Ada yang DM. Seorang polisi, ini beneran nih cerita. Polisi dia bilang, Mas, aku punya mental health dan aku sering pokoknya ada ngelakuin hal negatif gitu. Hari ini aku makasih ya, aku akhirnya mulai konseling dan mulai tahu karena kan itu memang harus berangkat dari kesadaran. Jangan merubah pasangan, nggak bisa. Pasangan itu nggak bisa dirubah kecuali memang harus kesadaran. Nah itulah yang aku pelajari bahwa berarti memang kesadaranku untuk dibangkitin gitu. Untuk, hey Mas Arda, ayo kenal dirimu. Karena saya nyoba untuk
ngetuk pintu itu ternyata nggak harus ngetuk pintu dari luar. Saya lupa ngetuk pintu dari dalam. Oh, keren. Itu lupa emang kadang-kadang kita Ngetuknya banyak kemana-mana, ngetuk ke sana sini. Tapi saya lupa ngetuk pintu dalam diri saya sendiri. Lupa nanya, Arda, maumu apa? Tujuan hidupmu apa? Itu kan perjalanan itu, perjalanan seseorang untuk menemukan dirinya itu banyak pertanyaan. Kenapa aku dibegini? Kenapa aku begini? Kenapa aku begini? Enggak. Itu sebenarnya adalah ketukan dari dalam untuk kita punya perjalanan. Kesini loh. Itu tuntunan sebenarnya untuk oke kesini gitu. Dan makanya kalau akhirnya masuk, Mas Ari bilang tadi, kenapa lu sering posting begini? Kenapa lu sering? Itulah sebuah perjalanan bahwa Tuhan ngasih badan ini, ngasih raga ini, titipan ini, ya kita harus bersyukur di sini, dan ini takdirku untuk peranku lagi di sini. Dan itu adalah yang harus aku jalani. Ini bentuk berbakti sama hidup. Iya, jadi ngeliat dulu tuh posting itu natural banget gitu. Maksudnya nggak ada yang nggak di make up gitu. Kadang-kadang orang ada yang kemudian harus, ya untuk demi pencitraannya dengan image yang harus dibangun gitu ya. Semuanya terlihat seperti apa namanya, ya kadang-kadang gini, kadang-kadang ketika lihat sesuatu sosmed tuh, kalau ngeliat postingan itu gue rasanya mental gue tuh santai, maksudnya ngelihatnya gitu sama kita hidupnya nggak kayak apa, emang kehidupan sehari-hari nganter anak sama istri kadang begini, maksudnya sesimpel itu. Emang gue juga nggak kecewa siapa kan, ngeliat postingan lo, Mas, aku jadi dulu ketika ada netizen yang mau komen, ini manusia banget ya memang. Ya tadi itu algoritma. Aku tiba-tiba ada yang apresiasi 98 orang gitu. 2 orang ngejelekin aku, yang kepikiran 2 orang tadi ketimbang 98 itu manusiawi. Itu manusiawi. Itu manusiawi banget. Tapi sepanjang aku berjalan akhirnya aku ngerti. Orang yang marah, netizen yang marah segala macam, itu kadang nggak punya hubungan batin sama kita, enggak. Nggak benci sama kita, enggak. Mereka itu menderita, Mas, kasihan. Kenapa? Marah itu kan, marah, benci, kasar itu kan sebenarnya topeng. Di balik itu adalah takut. Marah itu dari takut. Takut Insecure, diabaikan, takut ditolak, takut diri tidak diterima, segala macam, itu takut. Mungkin hari ini ada yang marah, segala macam, nggak ada maksud buat saya misalnya atau ke siapa, karena mungkin ekonominya lagi diuji, lagi tiba-tiba hidup lagi banyak apesnya yang nggak ada di tanggalan, nggak ada di kalender, tiba-tiba apes begini dan butuh pertolongan. Akhirnya bahasa yang keluar adalah marah, hujat segala macam. Karena tahu aku pernah ada di bagian itu dan itu menderita, kasihan. Sebelum membenci, akhirnya aku mencoba untuk lebih jauh lagi adalah memahami. Jadi akhirnya pengertian itu membuat aku jadi lebih tenang. Bahwa ternyata banyak orang ya yang berbeda. Dan pengertian itulah yang membuat aku jauh lebih damai gitu. Masya Allah. Ya, ini obrolan, saya tuh kalau ngobrol sama teman-teman kita juga ya, memang pekerjaan di dunia hiburan gitu ya. Teman-teman ini kemudian ketika ngobrolin mengenai posisi sebagai bapak, sebagai suami, itu kita kayak kembali ke kehidupan gitu. Tapi nggak semua teman-teman mau sharing begini. Secara kemudian kita bisa mengambil manfaat untuk itu. Jadi menariknya Bapak Ibu, teman-teman yang nonton juga, bahwa beliau ini public figure tapi manusia loh gitu. Kadang-kadang netizen atau juga mungkin yang ya sekarang kan yang dikunyah ya, maksudnya sosmed ya ibaratnya kan, itu nganggap bahwa dirinya dan juga misalnya artis atau siapa itu 2 planet yang berbeda, dan itu yang dikejar gitu seolah-olah. Padahal ini wajar-wajar aja dalam kita, ada yang lagi sukses gitu ya, ada yang kemudian lagi bermasalah. Kadang-kadang di zaman sekarang kalau lagi ada masalah itu semua harus dapat validasi. Masalah harus diposting. Masalah harus dilaporin dengan netizen misalnya. Ketika ada ketidaknyamanan, dia harus ngaduin ke semua orang, harus tahu kalau dia terzolimi. Jadi sekarang seperti budayanya, jujur aja di zaman sekarang semua seperti victim. Masuk akal.
semua seperti dia dizolimi gitu, nggak mudah playing victim gitu kan, ibaratnya. Karena apa? Karena dunia seperti muter di dirinya. Nah, saya juga waktu melihat bahwa suasana sosial media seperti ini, jadi tambah ngerasa bahwa sebenarnya nggak ada yang ideal ya kan sebenarnya. Ibaratnya semua yang ditampilkan itu edited gitu. Justru ketika kita melihat bahwa seolah-olah hidup kita ini drama, kayak semua harus dapat pengakuan kan misalnya. Lu lagi kemana, lu harus ngasih tahu. Lu lagi lagi sama siapa, lu harus kasih tahu juga. Lu lagi punya masalah pun harus tahu. Bahkan suami istri akhirnya pernah cerai di live. Live tuh. Di Meksiko kalau nggak salah pernah ada pembunuhan di live. Influencer dia ngobrol sama mafia ditembak di tempatnya, Brad. Ini kan dunia makin aneh ya ibaratnya gitu. Itu bagaimana menurut cara menjaga kita untuk tetap waras nih di sosmed? Kan seorang public figure aja sebenarnya bagi masyarakat biasa ini udah agak sedikit di luar kewarasan ya karena ada makeup dalam kehidupannya gitu. Namanya smartphone ya. Berarti penggunanya memang harus smart. Gatel kalau memang sedikit-sedikit diposting, sedikit-sedikit. Apalagi melihat sesuatu itu ada hal dulu aku ikut nimbrung tuh. Wah, pengen. Oh, reaktif. Gua juga pernah jujur. Tapi ternyata 15 detik itu tidak bisa menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Makanya saya berhati-hati dalam berkomentar, berhati-hati dalam. Nah, tahu nggak istilah FOMO hari ini adalah kita takut rugi kan? Iya. Takut ketinggalan, takut rugi gitu. Jadi semuanya kejar semua sampai kalau ketinggalan rugi Nah itu juga salah satunya overstimulasi. Saya senang banget loh ketika kadang ngobrol sama teman, Dak lu tahu nggak sama segini? Enggak. Iya. Kenapa? Oh enggak. Tidak banyak tahu itu juga ternyata itu sebuah berkah juga. Nikmat juga. Karena kita punya daya tampung gitu. Bahwa kadang ngurusin hal di luar sana tapi pekarangan rumah kotor. Ngurusin yang jauh di sana tapi sama tetangga nggak. Bener. Ngobrolin percintaan tapi sama istri juga nggak pernah neraktir, nggak ngasih kejutan kayak gitu. Jadi ya lupa itulah ngetuknya dari luar bukan ngetuk dari dalam gitu. Jadi kalau itulah yang akhirnya gimana caranya? Saya nggak tahu ya bahwa sosial media itu kan berkembangnya lebih cepat ya. Bahkan peraturan belum muncul sosial media udah ke depan. Iya. Teknologi udah ke depan. Kebayang nggak sih kita 20 tahun lalu tiba-tiba orang bisa ngobrol lewat layar, bisa kebutuhan terpenuhi lewat begitu. Kita kalau ngintip seseorang bisa cuma lewat radio dan TV gitu. Sekarang 24 jam ngelihat saya bisa nganter anak kayak ngapain kayak itu tergantung saya posting gitu. Kemudahannya jauh lebih lebih gampang banget. Nah, yang orang lupa hari ini adalah istirahat. Bahkan jadi seorang ibu itu pun harus ada waktu untuk istirahat. Orang lupa istirahat. Jadi kalau nggak istirahat, rasanya salah. Kita nggak ngapa-ngapain nih, diem begini nih. Pasti pegang handphone jadi scroll lagi. Aduh. Gitu. Kayak ada yang nggak dilakuin gitu ya. Iya. Makanya mungkin akan ada banyak yang mungkin akhirnya camper fun ke sungai, ke hutan. Itu kan sebenarnya panggilan-panggilan bahwa udah terlalu riuh nih di kota. Mulai banyak public figure yang tinggal di desa. Karena sudah riuh. Sudah terlalu riuh. Jadi betapa indahnya hening sebentar, ngobrol sama diri. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini, terima kasih, dan kita mulai jauh lebih kuat lagi gitu. Oh iya ya, nggak perfect nggak apa-apa. Nanti. Karena aku bikin lagu sama Tantri, judulnya Tumbuh Bersama. Karena duet. Judulnya Tumbuh Bersama. Karena 10 tahun pernikahan. Seneng banget lagu itu dipakai sama, kan liriknya, aku tak bisa setia sendirian, bantu aku untuk saling agar tercipta hubungan. Jadi minta untuk pasangan bahwa setia tuh nggak bisa sendirian loh. Terus pasangan itu nggak sempurna, nggak apa-apa, letak indahnya di situ. Yang penting adalah mau nggak tumbuh gitu. Nah itu seneng banget ada yang pakai soundnya, terus dia sama anaknya makan pentol, terus ngicipin, terus
foto sama anak istri. Jadi mereka merayakan. Jadi hari ini banyak orang mungkin cerita bahwa butuh validasi dan segala macam karena mungkin belum berterima kasih terhadap dirinya, belum menghargai terhadap dirinya bahwa apa yang sudah dilalui. Banyak hubungan rumah tangga yang terima kasihlah sama suamimu, terima kasihlah sama istrimu. Berapa banyak pintu berkah yang terbuka karena seseorang suami yang muji masakan istrinya yang enak. Seberapa berkah banyak pintu rezeki yang kebuka karena istri itu muji, terima kasih ya Pak, hari ini dapat 10.000 nggak apa-apa lah, besok dapat lagi. Egonya dikipas tuh. Laki-laki kalau sudah dibegituin, wah, langit aja tak daki deh. Iya benar. Karena gitu. Jadi Emang pride ya laki ya? Iya, memang dua makhluk yang berbeda gitu. Aku ngomong sama istriku, ada dua hal nih misalnya contoh. Di A, halo Panda, jam 11 malam ini kamu nggak pulang, kamu tuh nggak punya rumah apa gimana sih? Kamu udah nggak bujang lagi. Atau B, sayang aku nggak bisa bobo. Aku tuh khawatir kamu itu kenapa-napa di luar, makanya nggak bisa bobo. Kalau kamu pulang sekarang kayaknya aku happy deh. Pulang saya mas. Jadi ternyata banyak hal yang akhirnya saya belajar bahwa komunikasi itu berbeda dengan ngobrol. Komunikasi itu penting. Iya. Jadi saya belajar untuk kayaknya aku harus ngobrol banyak, komunikasi sama istriku. Banyak hal tercipta ya tadi itu saya ngobrol komunikasi sama istri untuk sekedar makan pecel ya, curhat. Iya. Naik mobil berdua, pacaran lagi gitu, ngobrol, keluar gitu. Karena kita lupa merawat itu jauh lebih sulit ketimbang mendapatkan. Iya. Ya kalau udah dapat ikannya ngapain dikasih kail lagi? Bener. Soalnya endurance-nya lebih panjang ya merawat itu ya. Kalau dapat selesai, soalnya udah selesai. Justru disitulah mulai perjuangan ya kan. Dan masalah hidup ini satu, mengatasi kebosanan. Ada loh orang bosan kaya ada, bosan miskin ada, bosan pasangan ada, bosan kerja ada, bosan semuanya. Punya lupa ngejar target, serius ngejar target, lupa ngejar rasa. Pantesan nyiptain lagu ya. Kata-katanya itu kata-kata yang bisa gua catat jadi status di banyak kan. Status ya. Ini menarik loh. Ketika kadang-kadang pasangan tuh lupa untuk memuji pasangannya, tapi dia rajin nge-like postingan orang. Kadang-kadang hidupnya malah dialihkan konsennya untuk ke yang di luar dunianya, padahal di sekitarnya butuh dia gitu. Kadang lupa. Iya. Dan kejutan itu nggak harus barang mewah. Iya. Saya lupa bahwa orang kalau cinta ke rumah mertua suruh masak 24 jam pasti mau tuh kalau lagi prospek. Karena masak, nunjukin tuh masak apa. Iya. Tapi kalau udah dapat, aduh males, aduh apa. Nah, lupa hal itu bahwa kadang kejutan tuh nggak selalu uang. Tiba-tiba aku lupa inisiatif untuk aku jemput istriku ke bandara, nggak ngomong-ngomong, jemput ke dia gitu. Dia datang, mukanya langsung kayak, wah, kok kamu jemput sih? Jupit, aduh gitu apa gitu. Hal itu yang kadang lupa bahwa oh iya ya penting ya ternyata bonding tadi. Bonding itu penting banget. Kalau bonding pasangan kuat, hal di luar tuh nggak akan keganggu. Mau ada dari apa, dari saudara, dari apa dan segala macam, karena kuat. Karena kalau udah bonding, kayak ibarat sama anak kecil atau siapapun kalau udah bonding sama pasangan misalnya, pasangan udah kuat, cukup kodein doang gini. Paham dia. Iya. Karena rasanya udah nyatu, udah satu frekuensi anak Gen Z bilang. Jadi connection before correction ya. Itu. Jadi kayaknya akhirnya langsung wah, oke. Tapi begitu nggak bondingnya udah nggak kuat, udah salah paham aja udah isinya. Mau dikasih A, jawabannya B, dikasih C, wah ada aja. Bondingnya nggak kuat. Apa yang diterima itu nggak imbang dengan. Jadi dengan pengenalan terhadap diri dan juga pada pasangan ini membuat jadi hubungan tuh imun ya maksudnya. Bergaul sama siapa aja oke, tapi imun dengan ada dua yang jelas dua jenis terpengaruh dengan lingkungan. Ada yang imun, ada yang steril. Kalau steril kan dipaksa untuk kemudian nggak terpengaruh tapi kayaknya kaku sama orang. Kalau imun mau siapapun bola sama siapa aja imun. Akan tetap karena udah punya bonding tadi kan, pengenalan tadi ya, udah bonding, udah saling mengenal. Tapi ini butuh proses memang ya. Pastilah. Ya itu tadi dari tumbuh bersama tadi gitu. Saya doa nih,
ya Allah jangan ada masalah dong gitu. Umroh pertama kali umroh. Umroh kedua tiba-tiba kok ganti lagi sih, Akhirnya saya rubah doanya. Ya Allah, mudahkanlah saya ditolong ketika saya ada masalah. Mudahkanlah saya membaca petunjuk ketika aku dapat ujian. Jadi ternyata merubah sudut pandang itu, maksudnya gini ya, ternyata Allah tuh ngasihnya nggak barang jadi ya, kadang ngasihnya proses ya gitu. Jadi harus bisa baca itu gitu. Karena kita kecewa dengan doa-doa kita, karena kok nggak langsung ya gitu. Ya kalau nggak, kenapa sih Allah nggak langsung WhatsApp aja gitu? Kan nggak gitu. Iya. Ternyata pengertian-pengertian itu timbul ketika kok masalah tidak pernah berakhir ya, masalah cuma berganti rupa ya. Gitu. Berarti ibarat iOS, handphonenya nggak kuat, berarti memang harus upgrade. Iya. Bagi kita aja doang ya sebenarnya. Justru masalah kita lagi di-upgrade sebenarnya ya. Harus upgrade kayaknya, kalau enggak ya melek. Itulah fungsinya belajar atau datang ke kajian. Di sini kita melihat ya, bahwa public figure tuh manusia juga ternyata ya. Dia punya masalah yang sama. Bahkan mungkin judgement dari masyarakat banyak itu menambah lagi challenge dalam kehidupannya itu kan. Sebagai public figure gitu. Aku potong karena tiba-tiba di kepala aku ada pikiran begini. Kenapa public figure mungkin banyak yang menderita? Karena pekerjaannya adalah memenuhi ekspektasi orang lain. Nah, pekerjaannya ngejual rasa. Iya. Sedangkan rasa dirinya sendiri bisa kering. Dan itu butuh kompensasi. Mas, kalau kerjaan driver nganter dari sini, nganter ke rumah Jalan Durian, selamat Bu, kasih bintang 5 ya, kerjaannya selesai. Iya. Tapi kalau kadang public figure, saya seniman dan segala macam, begitu ngibur 10.000 orang, tapi balik nanya, happy nggak ya orang? Seneng nggak ya orang? Apa nggak ya? Banyak pertanyaan kayak begitu. Jadi kepuasan itu jadi tolak ukur, barometernya jadi ke situ. Dan itu bikin menderita untuk mental, untuk makanya banyak angka lagi di luar negeri apalagi segala macam yang bundir lah, obat lah segala macam. Karena memenuhi ekspektasi, dia pun nggak bisa kontrol untuk itu gitu. Makanya saya seneng banget ketika mungkin saya manggung nih di kemarin di Sukamara itu di mana ya? Di Kalimantan, itu di Tanjung Puting. Ya. Saya manggung, seneng banget. Saya tuh anak pedagang ya dulu. Saya tahu orang-orang berdagang itu, ibu itu saya tidur, ibu masih bangun. Saya bangun, ibu udah bangun. Orang dagang, catering segala macam tuh capek banget. Saya tahu dagang, catering itu capeknya luar biasa. Untungnya nggak seberapa. Saya tahu, makanya oke deh ayo gitu. Tujuan kontenku cuman nginfoin doang UMKM apa, bukan cari followers, tapi ya 2 orang, 3 orang. Kadang nggak ada yang beli nggak apa-apa, tapi dia bikin dia semangat untuk menjual. Ini loh masakan daerah itu begitu. Makanya aku sama istriku tuh ridersnya ditulis bahwa salah satunya kan lagi rame nih riders band, riders apa. Salah satunya adalah minta UMKM setempat. Gitu. Loh karena daripada misalnya aku ke Palembang beli pempek, ini dikasih di panggung pempek. Wah, promo kan bahwa ini loh pempek. Di mana? Ke panggung? Dibawa di backstage gitu. Dan kita videoin. Di mana? Oh ini loh kopi ini, iklanin. Dan akhirnya kita hari ini kan sosial media nggak selalu negatif doang, bahwa kita bisa kolaborasi. Bahwa public figure, ayo kolaborasi gitu. Dan akhirnya aku bisa ngerti kemarin ke Tanjung Puting, yang kesana datang orang bule semua. Karena aku nggak tahu Mas, kalau orang bilang bahwa jaga dong hutan, jaga dong alam. Lah aku nggak pernah kesana, mana ada rasa di sini. Begitu aku tahu bahwa indah banget, ya Allah. Orang hutan ini yang mau punah segala macam. Begitu aku ngeliat sendiri langsung, jangan buang sampah sembarangan. Masukin kantongmu dulu. Jangan. Kalau nggak, rasanya nggak di situ ya nggak bisa berimpact ke situ. Jadi aku jadikan bahwa musikku ini adalah alat sebuah kapal untuk ngejangkau silaturahmi, apapun yang bisa aku share. Ini menarik ya, tadi ada poin di mana
Public figure itu kebanyakan. Mas aku boleh minum dulu kan? Mau silakan. Ini namanya Aku Ngopi ya, Bapak Ibu sekalian ya, bisa dicari di GoFood ya, adanya di Jagakarsa di kantor saya ya. Bukan promo sih, emang iya. Tadi menarik ya, kenapa public figure itu lebih stres? Karena apa namanya tadi membuat orang lain happy. Ya, ekspektasinya. Memenuhi ekspektasi orang. Kadang-kadang kita hidup begitu ya, kita hidup supaya dapat penilaian orang, beli barang yang gak kita butuh, pakai duit yang gak kita punya kadang. Untuk menyenangkan orang yang kita kenal, gitu kan kadang-kadang. Kadang-kadang misalnya lagi seru apa nih? Apa harus punya duluan gitu misalnya kan? Wah ini lagi ini apa boneka apa? Labubu, apalagi itu banyak banget gitu. Padahal kita nggak butuh apa. Ini boneka tuh buat apa? Gitu. Tapi kalau pedal, gue senang. Apa? Kalau pedal senang, olahraga. Iya. Ya, salah satunya itu. Saya tuh pernah kok jadi bagian yang FOMO untuk beli. Akhirnya kok beli gengsi ya, bukan beli fungsi ya gitu. Dan akhirnya ngerti bahwa kayaknya permasalahan dalam hidup ini bisa terpecahkan kalau pakai rumus yang aku simpulkan sendiri kayaknya gini. Kalau lebih tidak bisa mendatangkan kebahagiaan, kayaknya kita harus ngurangin. Wah. Kalau lebih nggak bisa mendatangin kebahagiaan, kayaknya harus ngurangin. Misal nih, bajuku manggung banyak tuh. Iya. Kok nggak ada rasa ya, nggak happy ya? Kok bingung sampai karena overload. Ya. Coba deh dibungkus deh. Mungkin ada sanak saudara yang lagi butuh. Happy mereka tuh, ada fansku yang, Mas makasih Mas pakai ini. Begitu berkurang, kok happy ya? Iya ya. Nggak harus semua dimiliki ya yang cinta gitu. Kita kalau ke villa, ke hotel, mesti happy kan? Iya. Karena kosong tau gak? Karena masih kosong, nggak ada barang. Iya. Coba kalau udah jadi rumah isinya stroller lah, botol susu lah, ditaruh di mana lah. Tuh, pasti ketawa semua kan, relate kan? Karena berantakan. Nah, sama mungkin dianalogikan di hidup ini mungkin terlalu berantakan. Banyak keinginan, banyak kemauan, nggak ada tempat, ya berantakan. Udah. Iya benar berarti kata Ustadz ya. Untuk kebahagiaan banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Jadi maksudnya bukan dari jumlah sebenarnya berarti untuk bahagia ya. Berarti cukup kan? Cukup. Nah cukup itu yang sulit. Makanya kalau ada yang nanya, kesuksesan itu apa sih Mas? Beda banget. Ada yang bilang, saya sukses tuh kalau punya helikopter Mas di belakang gitu. Suksesku artinya ini Mas, aku punya ini. Suksesku anakku sekolah kan macam-macam kan arti sukses. Tolak ukur orang beda-beda. Kalau aku ditanya, arti sukses buatmu Mas? Merasa damai dan tenang dan karena kecukupan. Sudah. Jadi kalau diriku sudah punya ini dan aku merasa cukup, kayaknya aku udah sukses gitu. Emang kalau musisi atau seniman itu kalau ngomong dalam ya, karena melihat kehidupan itu kayaknya memang dimaknai untuk bekal bikin lagu kayaknya ya. Ini dia kayaknya kalau nongkrong duduk sendirian jadi lagu kayaknya nih. Oh, ini ngebahas ini sampai ke dalam gitu. Makanya kalau ada bapak-bapak mungkin yang di luar lagi duduk, lagi ngerokok, itu jangan diganggu. Itu, gua setuju itu. Jadi ibu-ibu ya, kalau lihat bapaknya, suaminya lagi ngelamun jangan diganggu. Itu lagi processing itu. Entah dia lagi ngopi, apalagi ngerokok sendirian. Itu lagi processing dia. Entah cari solusi atau juga ini besok bayarnya gimana gitu. Kepalanya riuh. Kadang ya itu dia. Kadang ngerasa ada beberapa yang mungkin perempuan yang ngerasa bahwa suamiku nggak bisa ngebahagiain. Belum tentu, kadang pikirannya itu pengen ngebahagiain keluarga gimana caranya gitu. Mungkin akhirnya terus berbuat apa dan segala macam itu karena mungkin karena nggak ngobrol tadi. Karena riuhnya disimpan sendiri. Laki-laki itu maskulin. Laki-laki nggak berbicara. Lama-lama bunuh diri. Dia stres. Enggak. Nih, bapak-bapak di sini dia senyum, berarti dia ngerasain nih. Bapak nih mulai. Jadi ini contoh nih. Kenapa ada tukang becak di kampung? Usianya senja, ngayuh becak lah. Padahal mungkin masih ngerokok segala macam. Umurnya panjang. Padahal hidupnya juga makannya sembarang apa segala macam, nggak tertib, tidur di mana kena angin. Karena stresnya dikelola, regulasi stres itu ngobrol dan punya partner. Punya partner itu mahal untuk ngobrol. Coba kalau enggak,
punya semua tes ini, asam urat beres, tapi nggak punya partner untuk ngobrol. Jadi simpen aja lah, laki-laki maskulin lah. Nggak lelaki nangis kayaknya lemah. Waduh, itu sebuah kesalahan. Ya, itulah yang makanya concern di mental health sekarang adalah didikan kita kan beda ya zaman dulu. Mungkin orang tua kita dididik oleh kakek nenek yang keras semenjak kolonial, beda-beda. Salah dikit pecah, das gitu. Sekarang, wah bapak anak sedikit laporin, bapak ini gimana sih? Banyak viral bapaknya. Sekarang guru ngajarin kelas anak kayak gurunya viral, gurunya viral dibully ntar. Jadi dunia pun juga harus beradaptasi bahwa harus mengenal dulu sebelum untuk harus pelajarin, harus adaptif juga gitu. Untuk bisa adaptasi gitu. Nah itulah makanya laki-laki, saya seneng banget bahwa laki-laki itu nggak apa-apa loh. Keluar kerjaan tahu bahwa oh iya ya lagi gagal di sini. Ya nggak apa-apa, memang masanya lagi gagal. Kan kita doa mungkin ya Allah, aku pengen sukses ini. Makanya dibikin gagal. Bukan berarti dibikin gagal karena nggak boleh sukses. Lagi untuk kesini. Karena kan nggak ada tujuan lain di puncak kalau nggak jatuh. Ya kalau udah jatuh, ya naik lagi udah. Gimana kalau dari puncak kita nyeritain keistimewaan di puncak kalau kita nggak turun? Ketemu pendaki lagi cerita, di mana puncak? Wah gini. Tapi saya mau tanya nih, sebutkan 5 kebaikan dari istri lu. Tantri Syalindri Ikhlasari. Saya belajar dari kata ikhlas itu dari dia. Ternyata ada ilmu yang lebih tinggi dari cinta, yaitu ikhlas. Dari kata Ikhlasari tadi. Dia. Gimana itu maksudnya? Aduh susah, saya takut gak objektif, tapi saya ngerasa gak apa-apa, namanya istri sendiri kan. Ya artinya apa yang gimana ya, energinya berasa banget ketika dia itu tulus. Dia tulus banget. Bahkan ada hal-hal yang nanti ria aja. Gak apa-apa. Ya, salah satunya itu ikhlas. Kedua, dia sangat menghargai posisi seorang laki-laki. Jadi ada cerita ketika saya masih dekat sama dia waktu dulu, saya nggak punya uang, saya dikenalin sama teman-temannya waktu dulu, saya masih dekat awal-awal, saya masih nganggur, udah belum kerja. Saya bingung, waduh, saya dari Jawa ke sini, cara bayar di restoran gimana ini? Dan dia udah jadi public figure. Saat itu dia ngambil uang di dompetnya dia di bawah meja, bilang kamu bayarin ya. Lu pernah pada posisi penghasilan dia lebih gede dari lu? Bukan penghasilan lebih gede, saya nggak punya penghasilan dulu karena belum kerja. Jadi dia menghargai untuk kamu bayarin ya ke resto, kamu bayarin gitu. Dan itu masih dekat. Dari situ saya tahu bahwa dia rock and roll, rocker dan segala macam. Hatinya buset. Kok mikirin sih? Makanya saya jalan ke kasir, saya bilang, ya Allah, permudah saya membahagiakan wanita ini kalau memang dia hidup saya. Emang mau diperjuangkan yang seperti itu jarang banget zaman sekarang kan? Ya, worth it untuk diperjuangkan. Yang ketiga, dia family woman. Dia aku kasih iPad baru, dia aku kasih handphone apa segala macam. Happy tadi. Happy-nya dia tapi adalah momen. Ketika aku bisa berempat naik mobil ke Jogja, kita ngobrol sambil cerita-cerita, dia happy banget. Memori. Itu apa namanya? Simple beliau itu orang. Dan kelima, dia mau tumbuh bersama. Masya Allah. Jadi berjuang bersama ya. Indah. Masya Allah. Indah. Kalau bilang bahwa jodoh itu sulit, memang. Gak jodoh itu juga jodoh ternyata. Gak jodoh tuh ternyata jodoh juga. Iyalah. Jodohnya gak jodoh gitu berarti? Iya. Saya mau dekat sama saya, mau jadi istriku, ternyata gak jodoh ya, memang belum jodoh. Ternyata gak jodoh itu jodoh untuk dipertemukan yang jodoh, yang seharusnya. Makanya concern saja, benerin diri, maka jodoh akan menyesuaikan kayak gitu. Mantap banget. Ini obrolannya saya pikir gimana? Ini malah deep banget nih obrolannya. Iya.
Ini andai istrinya nonton ini, aduh, mungkin matanya berkaca nako, berkaca kaca ya. Ternyata pemaknaan mengenai pasangan ini jarang yang seorang pasangan itu seterbuka ini mengungkapkan kebaikan dari pasangan. Ada yang gengsi mengungkapin karena enak aja lu gua nilai begitu. Ntar dia gitu lagi, ada transaksional di sana yang kemudian ingin mendapatkan treatment lebih baik, dia tahan kebaikan itu kadang-kadang gitu. Ini juga koreksi buat saya pribadi juga. Jadi ibaratnya dalam rumah tangga tentunya banyak plus dan minusnya. Lagunya nyanyi lo, lagunya. Oke. Boleh promo ya. Jadi saya kemarin bikin rilis lagu judulnya Orang Tak Enakan, People Pleaser. Orang tak enakan. Ini hubungannya sama sosmed lagi. Ini Indonesia banget. Kadang kita sulit nolak, mudah ngiyain. Jadi baik itu perlu, tapi bedain antara sudah jadi toksik sama empati. Kalau empati itu baik banget. Tapi kalau jadi toksik akhirnya ngiyain semuanya tapi keluarga berantakan. Ngiyain semuanya tapi dalam diri begitu. Karena ini efeknya jangka panjang. Akhirnya orang-orang akhirnya kayak nggak menghargai kita justru. Justru orang lain menghargai kita karena kita punya batas. Justru malah batas itu yang membuat... Batas itu yang bikin kita sehat mental, sehat lahir batin. Bukan nolaknya yang bikin orang kecewa, tapi cara nolaknya. Pantesan ada buku tuh, Million Ways How to Say No. Kan nggak bisa semua diiyain. Iya, benar. Ya kelar aku sama istriku, Mas bisa kesini, Mas bisa kesitu. Lama-lama anakku di rumah jadi sama ART ku jadi gitu. Ya karena semuanya diokein ya. Iya. Tapi cara nolaknya, jadi aku nggak bisa datang boleh nggak? Tapi aku ini, apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku storyin? Apa yang bisa ini? Orang dihargain. Selamat ya ini, gua beli ya gitu. Nggak usah ditawar wah ini. Tetap ada cara-cara lain untuk nolak. Suruh nyanyi sedikit. Nyanyi dong. Jadi cerita sih. Jadi orang tak enakan, mereka lebih dipentingkan. Sulit menolak, mudah mengiyakan, gemuruh hatiku. Sudah, betul-betul dong, Iya. Emang zaman sekarang nggak enak sih nolak orang kadang-kadang, ya? Nggak enak. Saya juga termasuk yang nggak enak nolak orang. Kadang-kadang makanya nyuruh orang tolak-tolakin. Perlu ya. Thank you banget ya bro ya. Mas Ali, terima kasih. Lancar terus buat proyek-proyek baiknya. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Siap, makasih dan teman-teman semuanya. Kalau mau follow Instagramnya kemana bro? @ardahatna, ARDA Hatna, atau di YouTube-nya Tantri Arda. TikTok @ardahatna_. Ardana_ ya. Teman-teman, jika dirasa bermanfaat tayangan ini, monggo silakan sebarkan linknya ke circle teman-teman semuanya. Semoga mendapatkan keberuntungan dari setiap obrolan kita, minimal untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk pasangan kita atau juga untuk orang sekitar kita. Sampai ketemu lagi cerita untuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.